Shalom, perkenalkan nama saya Septiani Boru Siregar. Jurusan saya Ilmu Administrasi Bisnis. Asal PJJ saya Batam. Di sini saya akan membacakan puisi berjudul Pelita di Tengah Badai. Pelita di tengah badai. Di batas ufuk, mega berkelabu bergulir. Ombak resah berfisik, hati terukir. Dunia sesak, penuh ronah keluh kesah. Mencari arah, di mana damai berlabuh. Namun, dengarlah bisikan lembut dari jauh. Janji abadi, kasih tak pernah rapuh. Seperti suluh di malam yang kelap pekat. Terangnya datang meski jalan berliku erat. Bukan pada harta, bukan tata fana, tapi hati yang tulus, iman bersemi nyata. Menggapai tangan yang lelah, berbagai asa, namun senyum sederhana, bersemi kasih tak terhingga. Sebab di sana, di kalbu yang telah terbuka, damai sejati, sukacita tanpa rupa, mengalirkan berkat dari hulu ke hilir, menjadi jawaban saat dunia bergetar. Makna dan pesan Al-Katabiyah dari puisi berjudul Pelita di Tengah Badai, di mana kalimat mega berkelabu, ombak resah, dan dunia sesak, bermakna dunia penuh kesusahan, mencerminkan realitas penderitaan dan kekacauan yang sering digambarkan dalam Alkitab. Ayat Ayub 14 ayat 1 dan Yohanes 16 ayat 33 adalah pengakuan akan kondisi manusia yang seringkali berjuang. Yang kedua, kalimat bisikan lembut dari jauh, janji abadi, dan kasih tak pernah rapuh, bermakna janji dan kasih Allah yang abadi, merujuk pada sifat Allah yang setia dan penuh kasih. Ia digambarkan sebagai terang atau mengingatkan pada Yesus sebagai terang dunia. Ayat Alkitab Yohanes 8 ayat 12 dan firman-Nya sebagai pelita bagi kaki. Alkitab Mazmur 119 ayat 105. Janji keselamatan dan pengharapan adalah inti Injil. Kalimat bukan pada harta, bukan tahta fana, tapi di hati tulus, iman bersemi nyata. Makna dari kalimat ini adalah prioritas hati dan iman. Secara langsung mengembangkan ajaran Yesus tentang harta sejati yang ada di surga. Matius 6 ayat 19-21. Dan pentingnya hati yang bersih serta iman. Matius 5 ayat 8 dan Ibrani 11 ayat 6. Ini juga menekankan pentingnya berbagi dan melayani sesama, yang merupakan perintah kasih dalam Alkitab. Kalimat damai sejahtera, sukacita tanpa rupa, di kalbu yang telah terbuka, mengalirkan berkat dari hulur ke hilir, bermakna damai sejati dan berkat. Pada damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal dan sukacita diberikan oleh Roh Kudus. Puisi ini menegaskan bahwa berkat ilahi mengalir dari hati yang penuh kasih dan iman, dan kemudian mengalirkan berkat dari hulur ke hilir menjadi saluran kebaikan bagi orang lain. Ada ayat Alkitab Filipi 4 dan 7, ayat 7 dan Galatia 5 ayat 22.
Secara keseluruhan, puisi ini menyampaikan pesan pengharapan, imam, kasih, dan damai yang berasal dari sumber ilahi, serta pentingnya mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam interaksi antar manusia. Dampak positif puisi ini bagi kesejahteraan masyarakat. 1. Meningkatkan semangat dan harapan. Di tengah tantangan hidup atau badai, puisi ini menawarkan perspektif bahwa ada terang dan janji abadi. Ini dapat membangkitkan semangat, mengurangi keputusan dan menumbuhkan optimisme kolektif. Yang kedua, mendorong empati dan kasih sosial. Pesan tentang menggapai tangan yang lelah, berbagi asa dan bersemi kasih tak terhingga, secara langsung menginspirasi tindakan kebaikan, empati, dan solidaritas. Ini mendorong masyarakat untuk saling membantu, peduli, dan membangun hubungan yang harmonis. Yang ketiga, menguatkan nilai moral dan spiritual. Dengan menyoroti pentingnya hati tulus, imam, dan damai sejati di atas harta dan kekuasaan. Puisi ini secara langsung mempromosikan nilai-nilai moral dan spiritual yang mendasari kehidupan bermasyarakat yang sehat dan etis. Yang keempat, sarana kontemplasi dan refleksi diri. Puisi ini dapat berfungsi sebagai alat untuk meditasi dan introspeksi, membaca dan merenungkan maknanya dalam membantu individu menemukan kedamaian batin yang mengalir gilirannya berkontribusi pada kesejahteraan mental dan emosional mereka. Yang kelima, membangun resiliensi komunitas dengan menyoroti bahwa damai sejati ditemukan di dalam dapat mengalir berkat puisi secara implisit membangun gagasan tentang resilience atau daya tahan komunitas. Ini menunjukkan bahwa bahkan di masa sulit ada kekuatan batin dan spiritual yang menjadi sumber ketahanan. Proses kreatif dalam menghasilkan karya ini. 1. Identifikasi tema dan inspirasi awal. Tema berangkat dari permintaan untuk puisi mengandung makna alkitabiah. Saya memikirkan tema-tema ini seperti pengharapan di tengah kesusahan, kasih ilahi, dan makna hidup. Yang kedua, struktur dan bentuk puisi. Saya memilih rima akhir AABB atau saja perpasangan karena memberikan kesan aliran lembut, mudah diingat, dan cocok untuk kesan yang memenangkan. Ini juga membantu dan menciptakan irama yang teratur. Yang ketiga, pengembangan gagasan. Dimulai menggambarkan realitas kesulitan dan kekacauan dunia, membangun badai sebagai latar emosional. 4. Memilih kata diksi dan citra. Saya memilih kata-kata evokatif atau mengunggah emosi dalam memiliki konotasi spiritual atau harapan, seperti ufuk, mega berkelabu, resah, suluh, pekat, fana, tulus, asa, kalbu, sukacita, berkat, dan bergetar. Sekian dari puisi saya. Semoga puisi ini memberikan pesan positif untuk masyarakat sejahtera. Sekian, terima kasih. Jika ada kata yang kurang jelas, kalimat yang salah, atau kalimat yang salah, saya mohon minta maaf. Sekian, terima kasih.